Halo Sobat Prestasi, kenalin aku Karisma Fasandani selaku host dari Siniar Prestasi. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Asep Sukmayadi, pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional. Halo Bapak Asep. Halo Mbak Karisma, apa kabar? Baik, Bapak apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya nih Pak, Siniar Prestasi itu tuh dibentuk itu dengan tujuan apa sih Pak? Kita berbangga ya, kita tahun ini memiliki sebuah media engagement lah ya dengan peserta didik, khususnya peserta didik yang selama ini berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan di Pusat Prestasi Nasional melalui kegiatan festival, lomba, dan olimpiade. Ini adalah sebuah media baru saya kira yang kita kembangkan untuk bisa meraih perhatian dari peserta didik, kemudian juga ingin menjadi tempat untuk berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, kemudian juga kampanye positif untuk peningkatan prestasi peserta didik khususnya, dan tentu saja secara umum untuk peningkatan mutu pembelajaran lah secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan kita, karena kita juga mengetahui bahwa kita memiliki tugas yang sangat kuat yang diarahkan kepada pengembangan prestasi, dan ada tambahan satu lagi kegiatan yang kaitannya dengan manajemen talenta nasional yang merupakan bagian dari amanat dari RPJMN kita tahun 2020-2024, bagaimana kita bisa mengelola potensi bakat dan talenta dari anak-anak Indonesia. Berarti di sini para sobat prestasi boleh sharing-sharing juga ya Pak tentang pengalaman dia untuk mencapai prestasi mereka. Iya betul, karena sebagaimana juga arahan dari Mas Menteri bahwa peserta didik berprestasi dan semua proses pengembangannya itu harus menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya, dan kita ingin kita ini sebarluaskan pesan-pesan itu sehingga capaian-capaian prestasi yang sudah diraih oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi dapat diwartakan, dapat disebarluaskan melalui Siniar ini. Ini merupakan sebuah media kreatif yang saya kira ini juga sangat dekat dengan generasi-generasi sekarang. Terakhir ini kita juga lakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, tapi kita juga terus memberikan layanan seutuhnya lah, layanan terbaik bagi adik-adik kita untuk bisa mengaktualisasikan prestasi mereka dan potensi mereka melalui kegiatan-kegiatan kita, dan podcast ini dengan demikian menemukan relevansinya yang tinggi, bagaimana kita bisa terus engage ini dengan tetap terus menjaga protokol kesehatan dan kita menyampaikan pesan-pesan baik, inspirasi bagi adik-adik kita untuk terus berinteraksi dengan kegiatan kita dan tentu saja bisa terus berprestasi. Dan disinilah tempatnya untuk bisa berlatih bagaimana mengasah kemampuan berpikir, mengasah kemampuan kreativitas di podcast kita khususnya dan di kegiatan-kegiatan Pusat Prestasi Nasional, sehingga jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk Siniar Prestasi nih Pak, kita kan baru aja launching nih podcast terbaru kita yaitu Siniar Prestasi. Mungkin Bapak ingin sedikit menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada para sobat prestasi tentang podcast terbaru ini. Ya ini tentu menjadi kebanggaan kita. Nah, satu-satunya mungkin di pusat ini yang punya media podcast ini adalah di Pusat Prestasi Nasional. Tentu keberadaan ini memberikan dampak yang positif, yang menyiarkan informasi yang menjadi harapan anak-anak kita di daerah, program-program yang apa yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional bisa disiarkan melalui podcast Siniar Pusat Prestasi Nasional ini. Ini sangat baik sekali dengan ada podcast ini, akan memberikan nuansa baru nanti, nuansa yang lebih bagus lagi ke depan bagi Pusat Prestasi Nasional, karena Pusat Prestasi Nasional adalah pusat yang strategis, pusat yang mengelola anak-anak yang punya talenta yang luar biasa. Nah, tentu tidak hanya talenta secara akademik, tetapi non akademik juga, dan juga
kita kembangkan bagaimana anak-anak punya karakter yang bagus, yang baik ke depannya. Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku.